Halo guys, apa kabar kalian? Semoga dalam keadaan sehat ya. Pada kesempatan konten kali ini kita akan membahas soal matematika ini di kelas 7 ya, untuk kelas 7 tentang algebra khususnya membentuk dan menyelesaikan sebuah persamaan. Nah, seperti biasa konten kali ini kalian bisa download soalnya. Ini saya dapat soalnya juga dari internet ya. Kalian boleh download, linknya sudah saya taruh di dalam link di kolom deskripsi. Dan kita akan lihat ya ini soalnya ada berapa. Ini soalnya kebetulan isian ya, jadi short essay seperti itu. Nanti di sini berkaitan dengan perimeter, jumlah sudut segitiga. Nah, jadi ada banyak common knowledge yang kalian harus tahu juga ya. Oke, kita akan langsung lihat pembahasannya dari yang nomor pertama ya. Oke, ini nomor yang pertama guys ya. Jadi ini ada sebuah segitiga ya. Segitiganya tidak digambar secara akurat dengan skala ya. Kita lihat ya. In the diagram, all measurements are in centimeters. ABC is an isosceles triangle ya. Isosceles triangle ini dalam bahasa Indonesia adalah segitiga segitiga sama kaki guys. Kalau sama kaki berarti panjang kakinya sama. Kalau kamu perhatikan di gambar yang disebut kaki itu yang ini ya, yang ada simbol ini ya. Artinya AB sama AC itu panjangnya sama, yaitu 2x. Sedangkan BC itu panjangnya 10. Nah, untuk yang A, find an expressions in terms of x ya for the perimeter of the triangle ya. Nah, oke. Jadi perimeter itu kan sama dengan AB tambah BC tambah CA ya. Nah, kita coba ya hitung ya. Berarti AB-nya itu tadi berapa guys? AB itu 2x, BC-nya itu 10, CA-nya ini 2x. Nah, kita udah dapat dan kita harus simplify. Berarti jawabannya di sini berapa nih? Kalau saya zoom. Ini 2x sama 2x, berarti jawabannya 4x ditambah 10 ya. Kalian lihat ya, yang sama itu kalian boleh kumpulkan jadi satu ya. Jadi jawabannya di sini adalah 4x plus 10 ya. Itu adalah untuk perimeternya. Oke, lanjut ya. Nah, sekarang dikasih tahu perimeternya dari segitiga ini adalah 34. Kita diminta find the value of x. Nah, itu berarti perimeter sama dengan 4x tambah 10. Perimeternya tadi 34. Nah, seperti ini guys. Oke. Nah, kalian coba hitung nih. Apa yang kalian harus lakukan untuk mendapatkan nilai x-nya? Nah, kita harus pindahkan ruas ya. Jadi yang di sini 34 potong 10, yang sebelah kiri, yang sebelah kanannya tinggal 4x saja ya. Seperti ini. Oke, kalau mau agak lengkap, kamu sih harusnya tulisnya begini. Tapi kalau kalian sudah ngerti ya nggak apa-apa juga sih. Ini kan jadinya kan 24, jadinya itu 4x seperti itu ya. Oke, nah kalau seperti ini gimana? Kita harus bagi 4, sorry bukan bagi 3, bagi 4. Ya, jadi ini 24 dibagi 4 sama dengan x ya. Jadi nilai x-nya itu akan sama dengan 6 guys ya. X-nya 6 cm. Oke, ini sudah ketemu ya jawaban untuk nilai x-nya ya. Kita lihat apa lagi yang ditanya. Oke, sudah tidak ada ya yang ditanya ya. Paling ya kadang-kadang ditanya mungkin panjang sisi AB-nya berapa atau sisi AC-nya berapa. Nah, kalau ditanya AB atau AC-nya tinggal masukkan. AB atau AC kan 2x ya. Jadi kalau ini nggak ada di soal ya, ini saya hanya menambahkan. Kalau AB itu kan 2x, berarti 2 kali 6, berarti ya 12 cm. Seperti itu ya. AC-nya juga sama 12 cm. Oke guys, cukup mudah ya untuk yang soal pertama ya. Kita lanjut ke soal berikutnya, soal nomor 2. Soal nomor 2 ini juga tentang segitiga ya. The length in centimeter of the side of triangle are bla 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 bla. Oke ya, kalian bisa baca sendiri. Write down in terms of x. Ini sama. Jadi rasanya kalian nggak terlalu kesulitan ya. Perimeter itu berarti kita langsung terus aja ya. 4x min 1 ditambah 2x plus 5. Oke, ini sebaiknya kalau kalian mau boleh digunakan tanda kurung guys ya. Jadi kalian tahu sisinya mana aja yang belum dihitung ya. Ini 3. Nah, ini 3. Berarti kan ini kurung ya. Ini saran saya kalau kayak begini kalian boleh lakukan yang namanya expand dulu ya. Jadi ini berapa guys? 3x min 9 ya. 9 karena dapat 3 kali 3. Jadi 9. Nah, jadi ini saran saya yang di atas itu boleh di-expand. Jadi kita langsung tulis di sini yang merahnya aja gitu ya.
Oke, nah tinggal kita hitung. Nah, ini yang sama kan yang X, berarti 4X tambah 2X tambah 3X. Itu hasilnya adalah berapa X, guys? Itu 6 ke 9 ya. 9X. Kita hapus dulu. Eh, ini 9X. Lalu angkanya sekarang. Min 1 tambah 5 kurang 9. Berarti ini hasilnya min 5. Jadi perimeternya di sini adalah 9X min 5, guys ya. Oke, semoga saya nggak ada salah hitung. Kalau saya misalnya ada salah, tolong dikoreksi ya, guys. Kita lanjut. Sekarang perimeternya 49. Nah, berarti perimeter itu kan tadi 9X min 5. Perimeternya adalah 49. 9X min 5. Nah, ini saya akan hitung cepat ya. Jadi kita pindahin ruas ke kiri, berarti 49 tambah 5 sama dengan 9X. Kayak gitu. Berarti nilainya adalah itu berapa? 54. Kayak gitu. Hasilnya berarti di sini X-nya itu adalah 54 dibagi 9. Hasilnya adalah berapa, guys? 54 dibagi 9 hasilnya adalah 6 ya. Oke. Ini X-nya 6. Sudah ketemu ya. Dan lagi-lagi saya reminder lagi kalau ditanya ini udah nggak ada pertanyaan lanjutan. Tapi kalau ditanya misalnya panjang sisi, oh ini nggak ada titiknya ya. Mungkin aja ya kalau ada gurunya nambahin ini A, ini B, ini C. Misalnya ditanya berapa panjang AB? Ya, kamu panjang AB ya berarti tinggal 4X min 1. Kamu masukin tadi X-nya kan 6. Berarti 4 kali 6 kurang 1. Ini kan 24 potong 1. 23 seperti itu ya. Jadi kalian tinggal lihat sisi mana yang ditanya, kamu tinggal substitusi atau gantikan nilai X-nya seperti itu ya. Ini hanya contoh, saya menambahkan saja, tidak ada di soal aslinya ya. Oke ya, bisa ya kita lanjut ke soal berikutnya, soal nomor 3. Nah, oke. Ini sekarang bukan segitiga tapi kuadrilateral, artinya segi empat sembarang. Kalian lihat ya. Ini tapi in terms of R, bukan X ya. Nah, sekarang dia minta perimeternya ya, ini sebenarnya sama sih. Berarti perimeternya itu kan tinggal dijumlahin semua ya. 4 4R min 3, kemudian nanti ditambahin dengan R, ditambahin sama 2R, tambahin sama yang atas itu 2R tambah 5 ya. Nah, ini kalian tinggal hitung. Ini berapa nih, guys? 4 tambah 1. 9 ya. 9R. Nah, ini hasilnya adalah tambah 2. Seperti itu. Ini jawaban untuk yang 3A. Nah, ini juga sama nih. Berarti perimeternya sekarang kamu harus sama denganin dengan si 65. 65 ya. Nah, ini berarti kita diminta buat nyari R-nya ya. Oke. Berarti kita pindahin ke kiri. 65 potong 2. Hasilnya adalah 9R. Kayak gitu. Hasilnya di sini 63 sama dengan 9R. Ya kan? Nah, tinggal kalau udah begini ya tinggal kamu bagi. Kamu jangan kebalik ya. R itu sama dengan 63 dibagi 9. Jadi R-nya itu hasilnya adalah 7, guys ya. Karena 7 kali 9 kan 63. Ini adalah nilai R-nya. Oke ya, bisa ya. Ini yang nomor 3 mirip-mirip dengan soal sebelumnya. Cuma bedanya ini kuadrilateral. Kalau yang di atas kan itu triangle seperti itu ya. Oke, biar agak cepat langsung saja guys ya. Nomor 4. Nah, nomor 4 ini sebuah segitiga, tapi nggak dikasih tahu sisinya, tapi dikasih tahu adalah angle-angle-nya di dalamnya. Nah, di sini, to write an equation in terms of x, kamu harus tahu equation apa yang menghubungkan tiga angka ini. Ya, kalau kalian lihat di sini kan adalah sudut ya. Jadi kamu harus tahu nih, sudut-sudut ini kalau dijumlahin hasilnya adalah berapa guys? 180 ya. Jadi 180 ini itu hasil dari penjumlahan semua sudutnya. Karena total sudut segitiga di dalamnya itu hasilnya adalah 180 kayak gitu ya. X. Lihat dulu ya, X tambah 18. Sama dengan 180, sorry. Ini. Nah,
kayak gini aja. Ini equationnya kayak gitu, ya kan? Nah, ini equationnya. Nah, sekarang dari equation yang part A ini kita diminta solve di part berikutnya. Ya, kamu tinggal salin aja ya. Tinggal copy paste. Berarti ini kita kerjain nih. Ini berarti ada 5x tambah berapa tuh? 7 tambah 18 itu adalah 25. Hasilnya adalah 180. Itu berarti 5x sama dengan 180 potong 25. Oke, kayak gini ya. Nah, ini berarti 5x sama dengan berapa? 155 kayaknya. 155 ya. Nah, ini berarti nilai x itu adalah 155 dibagi 5 kayak gitu. Hasilnya di sini adalah 30 berapa guys? 31 ya harusnya ya. Oke, 31 guys. Inilah nilai x-nya ya. Paling ya, ini kan nggak ada soal tambahannya. Kalau misalnya ada soal tambahan, kadang-kadang ditanya, what is the smallest angle? Nah, smallest angle, kamu harus mau nggak mau masukin satu-satu ke equation yang contohnya kan tadi angle-nya, ini contoh ya, ini saya kasih nama, ini sudut P, ini Q, ini R. Gitu ya. Tadi kan X-nya itu berapa? X-nya itu kan nilainya 31. Nah, ya, X-nya 31. Nilai P-nya itu angle-nya kan 2X. Jadi kamu masukin 2 kali 31. Q itu kan X plus 18. Berarti 31 tambah 18 berapa? Kalau R itu kan 2X plus 7. Itu berarti 2 kali 31 plus 7. Nah, ini nanti kalian hitung masing-masing. Misalnya yang ini kan ini 62. Kalau ini kan berapa nih? Ini kelihatannya 949. Nah, yang ini 62 tambah 7 berarti 69. Nah, berarti sudut yang paling kecil itu yang Q, sudut paling besar itu yang R. Paling ditanya seperti itu sih ya. Jadi, what is the maximum angle of the triangle atau what's the minimum angle of the triangle? Ya, kamu harus masukin lagi ke persamaan yang ada kayak gitu ya. Oke guys, ini jawaban untuk yang nomor 4 ya. Kita lanjut soal berikutnya, soal nomor 5 guys. Soal nomor 5 ini kuadrilateral. Nah, ini angle juga guys. Kalau angle segitiga 180, angle segi 4 berapa guys? Nah, kalian harus tahu nih ya. Berarti 2x tambah 2x tambah 50 tambah x tambah 10 itu harus sama dengan 360. Kenapa 360? Sebenarnya ada rumusnya, tapi kalian boleh hafalinnya. Ini kalau segi 4, anggap aja ini kan semua 90 ya, kayak rectangle. Jadi 4 kali 90 itu kan 360 seperti itu ya. Jadi total segitiga itu 180, tapi kalau total segi 4, bebas sembarang itu 360 guys ya. Oke. Nah, ini sudah dapat persamaannya, tinggal kamu ini ya, solve. Nah, ini kita taruh di bagian bawah sini. Nah, ini hasilnya kita coba solve. Gimana caranya? Berarti yang X kita coba hitung bareng, itu kan ada 5X jadinya. 5X, nah ini tambah 60 guys. Oke. Nah, berarti kita buang 60-nya ke sebelah kanan. Itu berarti 360 kurangi 60. Hasilnya 5X itu sama dengan 300. Dan X ini nilainya adalah 300 dibagi 5. Hasilnya X-nya adalah 60 guys ya, kurang lebih seperti ini. Dan kayak tadi ya, misalkan kalau ditanya, nah ini kan ada titiknya tuh A, B, C, D. Nah, titik mana yang paling besar misalnya? Yang paling besar karena X-nya di sini 60, berarti yang paling besar harusnya sih ya antara B ya C, karena itu kan 2X, jadi 2 kali 60 gitu ya. Nah, yang paling kecil kelihatannya yang D ya. Oke, kayak gitu ya guys. Kayaknya nggak terlalu susah nih ya topik-topik profit ini ya, tapi masih banyak guys. Yuk, tetap semangat. Kalau ada pertanyaan boleh tanya ya. Boleh post video ini tanya di WA atau di kolom deskripsi ya. Kita lanjut ke soal berikutnya part yang 6. Nah, part 6 ini adalah segi 4 tapi dia paralelogram. Nah, artinya dia punya ciri khas yaitu ininya sejajar. Nah, dan ciri khas yang berikutnya kalau paralelogram itu dia sebenarnya panjangnya ini juga sama sebetulnya panjangnya. Nah, kita diminta menentukan equation-nya ya. Jadi, kalau seperti ini, kita bisa tulis ya, jadi ini X tambah 4, nanti ditambahin lagi sama, tambah 4-nya lagi, ditambahin, ini 2X, kamu boleh tulis 2X min 1, nanti ditambahin lagi 2X min 1,
Hasilnya harus sama dengan 24, guys ya. Ini adalah equation-nya. Karena penjumlahan semua sisinya itu ada 4 biji, itu harus ditambah sama dengan 24. Itu artinya perimeternya ya. Dan kita akan coba solve persamaan ini. X-nya ada berapa tuh? 6X ya. 6X ditambah itu berapa tuh? 6 ya jadinya ya. Sama dengan 24. Berarti ini 6X. Nah, 6-nya itu kita pindahin ke kanan. Jadi 6. Jadi ini 6X sama dengan berapa tuh? 18 ya. Jadi nilai X-nya itu adalah 18 nanti dibagi dengan 6. X-nya adalah sama dengan 3, guys. Oke, 3 ya. Ini jawaban untuk yang nomor 6. Kita lanjut ke soal berikutnya, soal nomor 7 ya. Masih ada beberapa lagi. Nah, ini dikasih tahu, oke, ini balik lagi ke soal yang pertama ya, mirip-mirip ya. Kita langsung diminta root out the value, berarti kita boleh langsung susun persamaannya. Ini menjadi T plus 4 tambah T min 1 tambah T plus 3, seperti itu. Hasilnya sama dengan 19. Nah, ini kalau di total ini hasilnya adalah berapa tuh, guys? Ini 3T tambah 6. 3T sama dengan, waduh, hasilnya kok jelek ya? Hasilnya jelek loh, 19 kurang 6 itu kan 13 ya? 19 potong 6. Ini mungkin salah soal nggak ya? Kayaknya nggak ya. Soalnya T-nya itu jadinya nanti 13 bagi 3. Nggak ada pecahan ya. 13 bagi 3 ya. Harusnya sih nggak ada yang salah nih ya. Udah benar nih, 3T, 4 tambah 3. Ya, benar. Oke. Jadi jawabannya untuk yang nomor 7 ini pecahan ya. Sebaiknya pecahan saja, tidak perlu desimal. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya, soal nomor 8. Nah, nomor 8 ini kita langsung juga ya diminta menentukan nilai X-nya. Jadi, bisa dilihat soal-soal yang tadi sebelumnya ya. Jadi, ini menggunakan konsep total, ini ya, sudut dalam segitiga. Seperti ini. Jadi, ini 6X, tambahin 30, hasilnya sama dengan 180. Nah, kemudian ini 6X sama dengan, ini 150 ya, saya agak cepat ya, karena dikurang. Jadi, nilai X-nya di sini adalah 25 karena 150 dibagi 6 ya. X-nya adalah 25 seperti itu. Oke guys, gimana nih ya? Kita masih bisa ngikutin? Kita masuk ke soal terakhir, soal nomor 9. Wih, nomor 9 nih udah banyak nih. Oke, the diagram show rectangle ya, rectangle nih. Ini persegi panjang. Nah, explain why 4x plus 1 sama dengan... Nah, ini kalau kalian perhatikan kan angkanya formatnya berbeda. Tapi dia value-nya harus sama. Ya, it's because rectangle has the same amount of length and width. Kamu bisa bilang seperti itu ya. Jadi panjangnya itu atas bawah sama, harus sama. Kalau beda mah bukan persegi panjang gitu ya. Kalau beda itu nanti jadinya bisa jadi trapesium kayak gini tuh. Yang atas lebih pendek ya, atau yang lebih panjang yang atas kan jadi bukan persegi panjang, trapesium jadinya. Nah, sekarang kita diminta solve. Solve seperti ini itu berarti kamu tinggal 4x potong 2x sama dengan ya kamu pindahin ke kiri tuh ya. Sama dengan yang ke kanannya ini jadinya apa nih guys? Yang ke kanan itu berarti 12 min 1. Hasilnya adalah 2x sama dengan 11, jadi nilai x-nya itu wah pecahan lagi. 11 bagi 2 guys. Ini jawaban untuk yang nomor bagian 9B. Oke. Nah, kita lanjut. Ini kan B-nya udah dapet nih. Berarti kita tinggal diminta mencari apa nih perimeternya sekarang. Nah, perimeternya berapa? Kita bisa totalin ya sebenarnya. Kita hitung dulu ya. Berarti perimeter sama dengan kan itu X tambahin 2X plus 12 tambahin 4X tambahin 1. Kita coba hitung nih ya. Ini berarti berapa nih? X 2, 4. 8 ya, itu 8X tambahin 13 ya, 8X tambah 13. Oke, ini adalah nilai perimeternya ya, rumusnya ya.
Nah, ini tapi angkanya jelek ya, karena X itu 11/2, kamu harus masukin nih. Ya, jadi saya lanjutin ya. Ini kan X-nya 11/2. Ini perimeternya segini kan? Ini jelek ya. Jadi nanti perimeternya 8 kali 11/2 tambahin 13. Nah, kamu hitung dulu yang mana nih. Ini berarti coret-coret ini 4. 44 tambahin 13. Jadi perimeternya adalah 57 cm, guys ya. Ini adalah jawaban untuk yang nomor terakhir, nomor 9C. Oke guys, bagaimana video ini? Ada pertanyaan nggak ya? Semoga bisa membantu kalian kalau kalian misalnya ada quiz atau ulangan mat terkait tentang algebra, khususnya forming and solving the equations. Ya, seperti biasa kalau mau tanya boleh ke WhatsApp atau taruh pertanyaan kalian di dalam kolom deskripsi. Kita akan ketemu di video yang lain ya. Bye-bye.